Selamat berjumpa saudara-saudariku yang terkasih. Untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang berintegritas, tentu kita membutuhkan model dalam kepemimpinan itu. Dan model utama kita tidak lain adalah Allah sendiri. Mengapa demikian? Karena Tuhan kita, Allah kita tidak lain adalah pemimpin yang sejati, pemimpin dari segala pemimpin. Allah Tritunggal Maha Kudus itu merupakan model pimpinan atau model dalam kepemimpinan yang sebetulnya menjadi model utama kita apabila kita ingin berkembang dalam kepemimpinan. Mari kita lihat bersama-sama. Pribadi Allah Bapa merupakan pribadi Allah yang senantiasa memelihara seluruh alam ciptaannya. Merupakan pribadi yang senantiasa melindungi dan mengayomi. Pribadi yang selalu bersama kita. Bayangkan saja, 1 detik saja Allah tidak bersama kita, maka manusia segera kembali ke dalam ketiadaan. Inilah pribadi seorang pemimpin, pribadi yang senantiasa bersama dengan anggotanya, memberikan pengayoman, penaungan, memberikan penyelenggaraan yang terbaik, dan memberikan pemeliharaan yang terbaik untuk keseluruhan anggotanya. Dan kemudian pribadi Allah Putra. Kita tahu Yesus Kristus adalah Allah, namun Ia dengan rendah hati sudi turun ke dunia menjadi manusia. Agar bagaimana supaya kita ini manusia dapat melihat teladan hidup Yesus yang mengajarkan dengan cara manusia. Karena Ia mengajarkan dengan bahasa manusia, bahasa yang kita mengerti, dan memberikan teladan hidupnya dengan cara hidup sebagai manusia. Dengan demikian, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bukan hanya menyuruh-nyuruh saja, tetapi ia memberikan teladan dan dengan rendah hati berada di tengah anggotanya. Dan Yesus juga seorang pemimpin yang baik, karena dengan cara manusia dan dengan bahasa manusia, ia bisa memberikan visi kepada kita. Visi sebagai seorang manusia, yaitu visi kita apa? Manusia yang menjadi gambaran Allah. Bukankah ini yang diajarkan Yesus kepada kita? Dan Yesus juga menanamkan tujuan hidup kita sebagai manusia, yang tidak lain adalah mencapai persatuan dengan Kristus. Dan dengan cara manusia dan dengan bahasa manusia juga, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana caranya agar bisa bersatu dengan Yesus, yaitu lewat seluruh Injilnya, lewat kitab suci yang tidak lain merupakan surat cinta Allah. Dan pribadi Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu adalah motor yang menggerakkan hidup kita. Demikianlah seorang pemimpin harus bisa menjadi motor yang menggerakkan seluruh organisasinya, seluruh perusahaannya, atau seluruh keluarga besarnya dan komunitasnya. Saudara-saudariku, Roh Kudus adalah pribadi yang menuntun kita, yang mengajarkan mana yang baik, mana yang salah. Pribadi yang membimbing kita untuk berjalan langkah demi langkah. Inilah seorang pemimpin yang baik, saudara-saudariku. Oleh karena itu, untuk bisa bertumbuh menjadi seorang pemimpin yang baik, model utama kita tidak lain adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus merupakan model utama dalam kepemimpinan. Namun, untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, caranya bukan belajar berbagai teori mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus. Tetapi cara yang tepat untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan menjadikan Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai model utama kita, tidak lain adalah dengan bersatu dengan Tuhan. Semakin manusia bersatu dengan Tuhan, maka semakin bertumbuhlah jiwa kepemimpinannya. Karena bukankah Allah merupakan pemimpin dari segala pemimpin? Bukankah Allah merupakan pemimpin yang sejati? Nah, oleh karena itu saudara-saudariku,
Dunia ini membutuhkan banyak pemimpin. Krisis kepemimpinan ada di mana-mana, dan penderitaan itu begitu banyak, bukankah karena para pemimpin tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang berintegritas. Itulah sebabnya mengapa sangat penting manusia mengalami persatuan dengan Allah agar dunia ini bisa muncul pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Sekarang, mari kita lihat bagaimana caranya untuk bisa mengalami persatuan dengan Allah. Digambarkan oleh Santo Yohanes Salib, untuk mengalami persatuan dengan Allah, kita perlu berjuang. Seolah-olah kita mendaki sebuah gunung. Dan gunung itu kita harus berjuang mati-matian untuk mencapai puncak. Mengapa demikian? Karena di puncak itulah Allah bersemayam menunggu kita untuk bersatu dengan kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ketika seseorang mendaki gunung, perjalanannya akan menjadi terhambat, tertunda, atau bahkan gagal apabila ia tidak fokus menunjukkan arah tujuannya ke puncak. Misalnya saja, di sepanjang jalan ia melihat, wah bunga di kiri bagus, bunga di kanan bagus. Lalu dia sebentar-sebentar petik bunga, sebentar-sebentar petik bunga. Akhirnya kemudian dia sibuk dengan mengumpulkan bunga-bunga yang ada di sepanjang jalan. Akhirnya bukan saja tertunda, tetapi bahkan dia gagal mencapai puncak. Atau misalnya dia melihat ada binatang yang lucu, dia mengejar, kemudian ada kupu-kupu yang indah, dia kejar lagi. Jadi dalam perjalanan hidup ini, kita akan mengalami begitu banyak rintangan, gangguan, godaan yang membuat kita sulit untuk bersatu dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini, bersama Santo Yohanes Salib kita mau melihat sebetulnya apa yang menjadi musuh-musuh utama bagi jiwa, bagi manusia. Karena untuk dapat mengalahkan diri kita sendiri, kita harus kenali dulu apa yang menjadi musuh-musuh utama jiwa itu. Nah, sesudah kita mengenali apa yang menjadi musuh-musuh utama jiwa, maka kita dapat mengalahkan diri kita sendiri dan dengan teguh terarah berjalan menuju puncak, mencapai persatuan dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudariku, pada saat ini saya akan mengajak Anda untuk belajar bagaimana caranya mengenali musuh-musuh utama jiwa lewat karya Santo Yohanes Salib Mada Rohani stansa yang ketiga. Madah Rohani stansa 3 dari Santo Yohanes Salib berbunyi, demi mencari kekasih, kan kudaki gunung-gunung, kususuri pantai, takkan kupetik bunga-bunga, tak pula ku takut binatang-binatang buas, benteng dan perbatasan kan kulalui. Mari kita simak baik-baik isi dari stansa 3 ini. Bagaimana kira-kira dapat menangkap isinya? Isinya kurang lebih adalah menggambarkan jiwa manusia yang mengungkapkan tekadnya untuk dapat bersatu dengan Tuhan kekasihnya. Karena dia begitu mencintai Tuhan, maka dia bertekad untuk mencari Tuhan. Dan untuk itu, dia rela untuk mendaki gunung, menyusur pantai, tidak memetik bunga, tidak takut pada binatang buas, benteng dan perbatasan pun akan dilaluinya. Mari kita pelajari satu demi satu arti kalimat-kalimat ini. Demi mencari kekasih. Santo Yohanes Salib mengajarkan kepada kita bahwa untuk mencari sang kekasih tidak cukup hanya berdoa dengan hati dan lidah, tapi jiwa harus berjuang keras. Tuhan menghargai usaha kita. Oleh karena itu, kita harus bangun dari kenyamanan kita, mencari Tuhan dengan latihan-latihan rohani. Mari kita lihat sebentar apa yang dikatakan dalam Kitab Kebijaksanaan, bab 6, ayat 12-14. Kebijaksanaan bersinar dan tak dapat layu, mudah dipandang oleh yang kasih kepadanya dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Ia mendahului memperkenalkan diri kepada yang ingin kepadanya.
Barang siapa pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan, tidak perlu bersusah payah, sebab ditemukannya duduk di dekat pintu. Melalui kitab suci ini, Santo Yohanes Salib mengajarkan kepada kita untuk mencari Tuhan tidak bisa kita hanya mengatakan rindu, rindu, dan rindu, tetapi kita harus berusaha. Jiwa harus bangun dari kenyamanannya, mencari Tuhan dengan latihan-latihan rohani. Jadi tidak hanya olahraga saja atau latihan-latihan fisik yang perlu, tapi latihan rohani juga penting. Latihan rohani itu seperti apa? Misalnya belajar sabar, belajar untuk mengalah, belajar untuk mengampuni, belajar untuk lebih rajin, belajar untuk selalu bersyukur, latihan untuk tidak mengeluh, dan masih banyak lagi. Melalui kitab kebijaksanaan, kita diajak oleh Yohanes Salib untuk bangkit dari tempat tidur kepuasan kita, untuk keluar dari rumah kehendak pribadi kita, untuk berjumpa dengan kebijaksanaan ilahi yang tidak lain adalah Putra Allah, kekasih jiwa kita. Oh ya, Anda mengerti artinya rumah kehendak pribadi? Rumah kehendak pribadi itu maksudnya adalah jika kita mau keluar dari rumah kehendak pribadi kita, artinya kita tidak lagi mengutamakan kehendak pribadi kita. Kita tidak terus mengikuti apa yang kita inginkan. Yang penting buat kita adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi lagi. Sementara tempat tidur kepuasan itu artinya kita harus bangkit dari hanya sekedar ingin menikmati segala kepuasan-kepuasan duniawi, tidak mengikuti segala hawa nafsu kita. Jadi kita harus berlatih untuk penyangkalan diri dan memikul salib. Kalimat kedua berbunyi, "Kan kudaki gunung-gunung, kususuri pantai." Gunung yang tinggi melambangkan kebajikan-kebajikan. Mengapa demikian? Karena untuk dapat melatih diri agar memiliki kebajikan-kebajikan, itu merupakan hal yang sulit seperti mendaki sebuah gunung. Karena itu gunung tinggi melambangkan dari kebajikan-kebajikan. Masih ingat apa itu kebajikan? Kebajikan tidak sama dengan kebaikan. Kebajikan itu adalah kebaikan yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan di dalam dirinya. Misalnya kebajikan kesabaran, kerendahan hati, kerelaan untuk menolong, dan sebagainya. Tuhan ingin agar kita memiliki banyak kebajikan, dan untuk itu kita memang harus berlatih. Melatih hidup kontemplatif, yaitu hidup di hadirat Allah dengan berbagai kebajikan. Lalu, apa artinya menyusuri pantai? Pantai merupakan daerah yang rendah. Itu melambangkan penyangkalan diri. Saat kita mau merendahkan diri, menyangkal diri kita dari segala kelemahan-kelemahan dan cacat celah kita. Untuk itu kita perlu mengenali apa yang menjadi kelemahan kita. Masih ingat dengan 7 dosa pokok? Bong, kibul, geli, mama. Sombong, kikir, gelojoh, iri hati, marah, dan malas. Biasanya setiap orang memiliki ketujuh dosa pokok ini. Tapi ada satu atau dua yang menonjol yang biasanya membuat kita sering kali jatuh ke situ. Karena itu kita perlu untuk mengenali apa yang menjadi kelemahan utama kita dan lakukanlah penyangkalan diri di kelemahan utama tersebut. Kemudian yang kedua, mematikan indera-indera dari segala keinginan-keinginan yang tidak teratur. Artinya melepaskan diri dari kelekatan-kelekatan, dari keinginan untuk terus memuaskan indera. Biarlah sekarang segala indera-indera kita terarah untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Lalu yang ketiga, melakukan silih. Melakukan silih ini maksudnya adalah melakukan hal-hal untuk dapat menjadi silih bagi dosa-dosa kita atau dosa orang lain. Dan ini dilakukan lewat penyangkalan diri. Kemudian askese.
Askese itu merupakan latihan-latihan rohani yang berkaitan dengan mati raga, yang juga merupakan penyangkalan diri. Jadi misalnya, kita tidak senang untuk berjalan kaki, tapi inginnya kemana-mana naik motor saja. Lalu kita melakukan askese demi cinta kepada Tuhan, kita berjalan kaki ke suatu tempat yang biasanya kita jalani dengan motor. Atau misalnya kita menyukai suatu makanan yang rasanya ingin kita makan terus, tapi kemudian suatu hari demi cinta kepada Tuhan, kita sengaja untuk tidak membeli makanan itu. Itu juga merupakan suatu latihan rohani yang bisa menjadi silih bagi dosa-dosa kita ataupun orang lain. Mari kita masuk ke kalimat yang ketiga. Takkan kupetik bunga-bunga. Siapa di antara Anda yang pernah naik gunung? Coba bayangkan, misalnya kita mau naik gunung, lalu di kanan dan kiri kita penuh dengan bunga-bunga. Karena bunga-bunga itu cantik dan menarik, maka kita tertarik untuk memetiknya. Kita lari ke kanan, kita lari ke kiri untuk terus memetik bunga-bunga itu. Ada kijang yang lucu, kita kejar. Ada kelinci yang lucu, kita lari-lari bersama kelinci. Lalu petik-petik bunga lagi, kejar kupu-kupu. Kira-kira, sampaikah kita ke puncak gunung? Sampai kapanpun kita tidak akan pernah sampai ke puncak apabila kita sibuk dengan yang tidak perlu. Takkan kupetik bunga-bunga merupakan ungkapan jiwa untuk bertekad lurus menuju Tuhan, tidak akan membiarkan dirinya digoda oleh hal-hal lain yang bukan Tuhan. Untuk mencari Allah dibutuhkan hati yang murni dan kuat. Sementara bunga-bunga itu merupakan lambang dari segala kesenangan, kepuasan, dan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Santo Yohanes Salib menjelaskan ada 3 jenis bunga yang seringkali menggoda manusia untuk tidak dapat terus menuju puncak. Yang pertama, bunga yang bersifat temporal. Kedua, bersifat indrawi. Ketiga, bersifat rohani. Bunga-bunga yang bersifat temporal itu tidak lain adalah segala makhluk atau barang-barang yang sifatnya fana dan tidak abadi yang membuat kita lekat. Itu bisa manusia, kita lekat dengan seseorang, entah karena terlalu sayang atau terlalu benci, sehingga kita memikirkan dia lebih daripada kita memikirkan Tuhan. Bisa juga binatang atau tumbuh-tumbuhan. Lalu bunga yang bersifat indrawi adalah segala macam hal yang memuaskan indera-indera kita. Entah lagu tertentu yang membuat kita lekat dan memuaskan indera pendengaran, atau makanan yang memuaskan indera lidah, atau apapun itu yang sifatnya untuk memuaskan indera-indera kita. Atau ada juga bunga yang bersifat rohani, tapi bukan Allah, yaitu segala pengalaman-pengalaman dan hiburan-hiburan rohani. Misalnya, meneteskan air mata ketika berdoa, atau melihat sinar terang, atau mendapatkan vision. Akhirnya ketika kita berdoa, kita bukan lagi mencari Tuhan, tapi mencari pengalaman-pengalaman rohani. Santo Yohanes Salib menekankan, selama kita lekat dengan ketiga jenis bunga itu, maka sulit bagi kita untuk sampai ke puncak gunung dan bersatu dengan Tuhan. Oleh karena itu, marilah dengan segenap hati kita berseru kepada Tuhan. Aku tidak akan memberikan hatiku pada kekayaan dan barang-barang yang ditawarkan dunia. Juga tidak ada toleransi terhadap kenikmatan dan kesenangan daging. Juga tidak akan kuperhatikan kepuasan maupun penghiburan rohani. Mari kita masuki kalimat terakhir dari stansa ini. Tak pula kutakut binatang-binatang buas, benteng dan perbatasan kan kulalui. Santo Yohanes Salib mengajarkan ada 3 musuh utama jiwa yang menghambat jiwa sampai kepada Tuhan, yaitu dunia,
setan, dan daging. Daging ini maksudnya adalah kedagingan kita, yaitu diri kita sendiri. Dunia dilambangkan dengan binatang buas, setan dilambangkan dengan benteng, daging dilambangkan dengan batas atau perbatasan. Dunia, setan, dan kedagingan, tiga hal inilah yang selalu menggoda kita untuk menjauh dari Tuhan. Dunia dilambangkan dengan binatang buas. Mengapa? Karena dunia seringkali membuat jiwa ketakutan ketika ia sedang berjalan menuju Allah. Ada 3 cara dunia menakut-nakuti jiwa. Yang pertama, dunia membuat jiwa berpikir bahwa ia harus hidup tanpa kesenangan apapun kalau ia mau menyenangkan Tuhan. Ia takut ia akan kehilangan teman, kehilangan reputasi, harta, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Yang kedua, jiwa khawatir bagaimana ia bisa bertahan hidup jika jauh dari segala kepuasan, kesenangan, dan kenikmatan dunia. Lalu yang ketiga, jiwa khawatir nanti lidahnya atau mulutnya sendiri akan mencemooh dia, akan mengkhianati dia sendiri. Misalnya, ngapain ya kok saya kayak begini, suci amat, begitu. Jadi dunia itu seringkali membuat kita ketakutan dalam mengejar kesucian. Jadi kita merasa nanti takut aneh, nanti takut berbeda, dan sebagainya. Setan, musuh kedua dari jiwa, dilambangkan dengan benteng. Mengapa? Karena setan itu selalu mengintai kita. Ia seperti mata-mata yang selalu melihat kita kapan kita lengah, dan saat itulah dia akan menyerang kita. Dan setan ini merupakan musuh yang paling kuat, karena ia bekerja sama dengan kedua musuh kita yang lain, yaitu dunia dan kedagingan kita. Dan perlu hati-hati, setan itu biasanya dia bekerja di pikiran kita. Pikiran-pikiran kita itu seringkali diinspirasikan oleh setan. Misalnya bagaimana? Misalnya begini, kedagingan kita senang untuk bermalas-malasan, rasanya ingin tidur-tiduran, tidak mau susah, tidak mau repot, inginnya serba instan. Kemudian dunia menakut-nakuti kita dengan kata-kata yang bahwa kalau nanti kita ikut Tuhan, kita harus susah payah, harus berjuang, harus bangun pagi berdoa, harus pergi ke gereja untuk misa. Dan kemudian pada saat-saat yang tepat, setan akan mempengaruhi pikiran kita. Untuk apa rajin? Untuk apa ke gereja? Untuk apa berdoa? Godaan dan kebuasan setan sangat kuat, karena ia menggunakan kekuatan godaan dunia dan daging. Tidak ada kuasa manusia yang dapat menandingi setan. Karena itu, kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Efesus 6, 11-12a meminta kita untuk mengenakan seluruh persenjataan Allah. Baju zirah ilahi itu adalah lambang dari doa dan salib Kristus yang kita temukan dalam kerendahan hati dan penyangkalan diri. Kita perlu setia untuk mengenakan baju zirah ilahi ini, karena setan terus bekerja lewat pikiran kita, menggoda kita untuk menjauhi Tuhan, menimbulkan iri hati kepada sesama, membuat kita benci pada orang lain, atau membuat kita minder atau rendah diri, dan masih banyak lagi. Musuh kita yang ketiga tidak lain adalah kedagingan kita sendiri. Kedagingan kita membuat kita seringkali jatuh dalam berbagai hawa nafsu, marah-marah, ingin makan terus, hawa nafsu seksual, haus kekuasaan, ingin uang dan banyak uang. Itu semua merupakan dorongan-dorongan kedagingan yang tidak teratur. Dalam hal ini jiwa meneguhkan dirinya bahwa ia akan melewati batas. Artinya, ia mau meninggalkan segala kedagingannya dan hidup hanya untuk Tuhan saja. Karena jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13.
Sekarang, mari kita simpulkan isi dari stansa ini. Stansa ini berbicara mengenai tekad manusia untuk menggapai Tuhan, kekasih jiwanya. Apa yang akan dia lakukan? Yang pertama, ia bertekad bulat untuk tidak memetik bunga-bunga, baik bunga-bunga temporal, indrawi, maupun rohani. Yang kedua, dia bertekad untuk mendaki gunung kebajikan, berlatih dalam berbagai kebajikan, dan menyusuri pantai penyangkalan diri. Lalu yang ketiga, dia mengungkapkan keberaniannya terhadap binatang buas, yaitu terhadap segala godaan-godaan dunia yang tidak akan lagi dia pedulikan demi cintanya kepada Tuhan. Dan dia juga bertekad bulat untuk melampaui batas. Dalam hal ini artinya dia tidak mau memanjakan kedagingan dirinya sendiri, tetapi yang penting baginya adalah kehendak Allah. Dengan demikian, isi dari stansa 3 ini adalah sebagai berikut. Demi mencari kekasih. Artinya untuk mencari Tuhan tidak cukup hanya di lidah saja, tetapi harus ada perjuangan, harus ada usaha. Kan kudaki gunung-gunung, artinya jiwa akan melatih diri dalam berbagai kebajikan yang dapat menyenangkan Tuhan. Kususuri pantai, artinya jiwa bertekad untuk melakukan penyangkalan-penyangkalan diri, meninggalkan segala kelemahan dan cacat celanya. Takkan kupetik bunga-bunga, artinya jiwa tidak mau membiarkan dirinya lekat pada berbagai hal yang ada di dunia ini, namun wajahnya lurus menuju ke puncak gunung, menuju kepada Tuhan. Tak pula ku takut binatang-binatang buas. Artinya dia tidak takut dengan apa yang akan dikatakan dunia ataupun ditawarkan dunia. Demi cinta kepada Tuhan, dia akan melihat bahwa dunia itu hanya fana belaka. Benteng dan perbatasan kan kulalui. Artinya di dalam Tuhan, dengan rahmat Tuhan, dia akan terus berjalan menuju Tuhan, tidak takut dengan godaan-godaan dari setan maupun tarikan-tarikan kedagingan dirinya sendiri. Para saudara-saudariku yang terkasih, Santo Yohanes Salib dengan jelas dan gamblang menunjukkan kepada kita jalan kekudusan, jalan untuk bersatu dengan Tuhan. Dan ternyata itu tidak cukup hanya bila dikatakan saja atau dipikirkan saja, tetapi dibutuhkan sebuah perjuangan. Dengan rahmat Tuhan, kita tentu bisa bersatu dengan Dia. Seringkali orang bertanya, mungkinkah menjadi kudus? Apakah manusia biasa bisa menjadi kudus? Kekudusan tidak lain adalah cinta kasih. Segala yang diajarkan oleh Santo Yohanes Salib, walaupun kelihatannya keras dan sulit, adalah jalan yang dapat mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan. Dan tentunya yang lebih nyata lagi, bagaimana kita mencintai Tuhan, perlu kita ungkapkan dengan bagaimana kita mencintai sesama. Bagaimana perhatian kita terhadap mereka yang miskin, mereka yang tidak memiliki cinta kasih dari siapapun, mereka yang tidak dikehendaki oleh siapa-siapa.